Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla wa Ala di masjid yang mulia ini untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Selasa malam Rabu, yaitu pembahasan kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis tentang landasan agama yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai pada pembahasan hadis yang ke-12 ya. Ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nama asli beliau Abdurrahman bin Sakhr. Beliau masuk Islam setelah perang Khaybar pada tahun 7 Hijriah. Ya, dan beliau kuat hafalannya. Makanya banyak meriwayatkan hadis berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis yang diriwayatkan dari beliau banyak sekali, terhitung 5.374 hadis yang diriwayatkan dari jalur sahabat Abu Hurairah. 5.374. Oleh karenanya, kalau ada orang-orang yang mencela Abu Hurairah, menghina Abu Hurairah, seperti yang dilakukan oleh kelompok Syiah, di mana mereka begitu memusuhi, begitu benci setengah mati kepada Abu Hurairah, ya, dan menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan yang dusta. Kalau kita mendapati ada orang seperti itu, ya, perlu kita ketahui bahwa yang dia incar bukan pribadi Abu Hurairah saja. Sejatinya yang dia incar adalah hadis-hadis Nabi. Karena kalau Abu Hurairah sudah dicela, berarti tadi 5.374 hadis berarti termentahkan, tertolak. Dan ini yang diinginkan oleh mereka-mereka yang membenci para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin untuk berhati-hati, untuk waspada dari pemikiran-pemikiran yang berbahaya, yang mencela para sahabat, yang hakikatnya adalah mencela Islam, mencela Allah, dan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau sahabat Abu Hurairah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umur 78. Umur 78, ya, dikubur di kuburan Baqi'. Ya, Baqi', kuburan Baqi', kuburan Madinah, sampai sekarang masih ada. Ya, pada umur 78, karena memang rata-rata umur manusia itu 60-70, Pak. Sebagaimana kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittina was sab'in. Umur umatku itu rata-rata 60-70. Rata-rata. Wa aqalluhum man yujawizu dzalik. Jarang sekali yang lebih daripada itu. Jadi kalau ada yang lebih dari 60-70 ada, tapi itu jarang. Rata-rata 60-70-an.
Nabi Muhammad saja 63 tahun, Abu Bakar 63 tahun, ya Umar 63 tahun. Jadi rata-rata sahabat 63, 60, 70. Oleh karenanya hendaknya bagi kita kalau sudah masuk pada usia 40, apalagi sudah masuk pada umur 60, 70, hendaknya bagi kita untuk meningkatkan amal soleh kita dan memperbanyak taubat kita, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena sejatinya tidak lama lagi kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita persiapkan adalah bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Sebagian ulama pernah mengatakan orang yang sudah lanjut usia 60, 70 atau yang sudah beruban sejatinya seperti ya ibu hamil 9 bulan. Artinya bentar lagi sudah apa? Waktunya lahiran. Ya, waktunya lahiran. Oleh karenanya intinya tentu umur tidak ada yang tahu. Terkadang ada yang kecil sudah meninggal dunia duluan, muda meninggal dunia lebih dulu daripada orang tuanya. Tapi ini secara umum. Ini secara umum usia manusia rata-rata ya 67 70. Ihwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Lanjutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah SWT meridhoinya. Ini adab kita kepada para sahabat. Setiap kali disebut nama para sahabat, hendaknya bagi kita apa? Mendoakan para sahabat. Karena mereka adalah manusia-manusia terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendampingi Nabi kita Muhammad. Mereka adalah ya murid-murid terbaik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah SAW. Bahkan mereka mengorbankan harta, nyawa, keluarga demi tingginya Islam, tersebarnya Islam. Oleh karenanya kewajiban bagi kita kepada para sahabat pertama adalah mencintai para sahabat. Hubbul ansari iman wa bughdhuhum nifaq. Mencintai para sahabat Ansar itu adalah keimanan, dan membenci mereka, memusuhi mereka adalah kemunafikan. Yang kedua, di antara kewajiban kita kepada para sahabat mendoakan mereka, karena mereka memiliki jasa yang besar. Ya, karena merekalah kita mengenal Islam, karena merekalah kita mengenal Quran, karena merekalah kita mengenal Nabi Muhammad SAW, karena merekalah kita membaca hadis-hadis Nabi SAW. Siapa yang menyampaikan kepada kita? Para sahabat. Maka jasa mereka sangat besar. Ya, oleh karenanya kita berkewajiban untuk mendoakan mereka. Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, ya, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yakni setelah Muhajirin dan Ansar, mereka mengatakan, ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Siapa yang mendahului kita dalam keimanan? Para sahabat. Ya. Kemudian yang ketiga, wajiban kita kepada para sahabat apa? Jangan mencela mereka, menghina mereka. Siapa kita sehingga mencela para sahabat Nabi SAW? Ya, orang yang sangat berjasa, bahkan mengorbankan nyawa mereka. Lihat dalam perang Uhud, bagaimana para sahabat mengorbankan ya badan mereka, sehingga banyak yang meninggal, banyak yang terluka parah demi melindungi Nabi SAW. Ya, dalam perang Uhud itu kan sampai diisukan Nabi meninggal dunia. Kemudian para sahabat bikin apa? Pagar betis. Ya, ada seorang sahabat namanya Abu Dujana, Pak. Itu sampai enggak kehitung berapa sabetan pedang, berapa tombak, dan berapa panah yang menancap di tubuhnya. Semuanya dilakukan demi apa? Demi melindungi Nabi Muhammad SAW. Ya, karena saat itu kondisi kritis, beliau hampir saja
dibunuh oleh pasukan orang-orang kafir. Tapi para sahabat menampakkan kecintaan mereka, pembelaan mereka demi Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya kita jangan sampai mencela para sahabat walaupun satu orang, apalagi kalau banyak orang. Maka sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai kita terpengaruh paham-paham Syiah Rafidhah yang sangat memusuhi para sahabat, benci kepada para sahabat, melaknat para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Ini pemahaman yang sesat dan menyesatkan, yang merusak agama, merusak akidah. Majelis Ulama Indonesia menulis sebuah buku yang sangat bagus, yaitu Mewaspadai Pemahaman Syiah di Indonesia. Ini buku yang sangat bagus untuk dibaca sebagai benteng akidah kita, benteng akidah kita. Karena sekarang banyak juga orang-orang yang terpengaruh dengan alasan apa? Perbedaan mah biasa, kayak perbedaan madhab Hanafi sama madhab Maliki. Ini beda perbedaannya. Kalau perbedaan fikih itu mudah, tapi masalah akidah, masalah keyakinan, tentu ini tidak sama. Ada perbedaan itu yang ditoleransi, yaitu perbedaan-perbedaan dalam fikih yang memang masing-masing memiliki dalil yang kuat. Tapi kalau memang jelas-jelas perbedaan tersebut menentang Quran, menentang hadis, bertentangan dengan kesepakatan para ulama, maka itu adalah perbedaan prinsip yang tidak bisa ditoleransi. Intinya kita bersikap kepada para sahabat, yaitu mencintai dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, dan setiap kali disebut nama Nabi, hendaknya bagi kita untuk bersolawat. Nah, inilah Pak, salah satu manfaatnya kalau kita itu ikut pengajian, bahas Quran, bahas hadis. Setiap kali disebut nama Nabi, kita bersolawat, dan itu akan menjadi apa? Pahala bagi kita. Solawat kepada Nabi itu keutamaannya, ganjarannya, pahalanya besar sekali. Di antara keutamaan bersolawat kepada Nabi, satu, orang yang bersolawat kepada Nabi, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali minimal. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersolawat kepada saya sekali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dalam riwayat yang lain, riwayat Nasai, ada tambahan, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Allah akan angkat derajatnya 10 derajat. Allah akan hapus 10 dosa. Padahal bersolawat kepada Nabi itu cuma sebentar, nggak perlu berjam-jam. Coba sallallahu alaihi wasallam, cuma 2 detik. Ringan sekali, gampang sekali. Di antara keutamaan bersolawat kepada Nabi apa? Orang yang banyak bersolawat kepada Nabi, dia akan menjadi pendamping Nabi di surga, bertetangga dengan Nabi di surga. Sebagaimana dalam hadis, inna min aqrabikum ilayya majlisan yaumal qiyamah aksarukum salatan alayya. Orang yang paling dekat tempat duduknya di surga dengan saya kelak adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada saya. Artinya semakin dia banyak bersolawat kepada Nabi, maka dia akan semakin dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di antara keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah tanda cinta kita kepada Nabi. Dalam pepatah Arab, man ahabbak aksara min dzikrik, dikatakan siapa yang mencintaimu maka dia akan sering menyebut namamu. Siapa yang mencintaimu, dia akan sering menyebut namamu. Nah, kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, maka kita pun akan sering menyebut
nama Nabi, bersolawat kepada Nabi, mendoakan Nabi. Dan itulah bersolawat. Solawat itu artinya kita berdoa supaya Nabi Muhammad dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Itu mana solawat. Jadi kita mendoakan supaya Nabi Muhammad SAW dipuji, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya yang mulia. Baik. Selanjutnya kata beliau apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya atau bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaat baginya. Ya. Termasuk bagusnya atau baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, baik di dunia maupun di akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan kata beliau hadisun hasan. Hadis hasan itu hadis yang diterima juga, diterima walaupun secara kualitas ya masih di bawahnya sahih. Jadi hadis yang diterima itu Pak ada dua, ada sahih. Wah ini kalau nilai gitu istilahnya ya 80, 90, 100. Kalau hasan itu 60, 70. Ya, 60. Tapi tetap diterima. Kayak misalkan kita kalau nilai rapot gitu ya. Kalau nilai rapot dapat 60, 70 masih naik kan? Masih naik. Ya. Tapi nggak sehebat kalau yang nilainya 90, 100. Nah, kalau sahih kalau ada bilang sahih, hadis ini sahih, kayak misalkan Bukhari Muslim hadisnya sahih, nah itu Pak, itu ya nilainya 90, 100. Tapi kalau seperti dalam hadis ini hadisnya hasan. Hadisnya hasan itu diterima juga walaupun secara kualitas ya tentu masih di bawahnya hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih. Jadi seperti itu. Jadi dia sama-sama diterima juga, sama seperti sahih juga, cuma secara nilai dia masih di bawahnya hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan hadis ini hadis yang sangat penting. Dia termasuk landasan pokok dalam masalah adab. Ya, sebagaimana kata para ulama rahimahumullah taala. Salah satu landasan pokok dalam masalah adab adalah ketika seseorang mengamalkan isi kandungan hadis ini. Yaitu apa? Tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagimu, ya, baik tidak bermanfaat untuk duniamu atau tidak bermanfaat untuk akhiratmu. Ya. Baik. Dan yang tidak bermanfaat, patokan tidak bermanfaat ini perlu digarisbawahi. Yang dimaksud tidak bermanfaat ini patokannya, timbangannya, standarnya adalah syariat, bukan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu ya, kadang sesuatu yang haram dibilangnya apa? Bermanfaat, gitu ya. Bahkan orang minum khamr pun dibilang apa? Oh ini bermanfaat, bermanfaat untuk ngilangin stres, ya kan? Judi bermanfaat, ya. Kalau patokannya hawa nafsu. Tapi manfaat atau tidak manfaat itu patokannya bukan hawa nafsu, tapi patokannya adalah syariat. Terkadang ada sebagian orang menganggap mungkin amal-amal ibadah itu nggak ada manfaatnya. Ada sebagian orang kira, ngapain sih orang sholat? Apa manfaatnya coba? Nah, ini. Ada, ya kan? Dalam waktu yang sama ada orang menganggap perbuatan-perbuatan haram itu justru bermanfaat.
Ya, judi, wah ini bermanfaat. Kalau menang coba, wah, ya, kalau menang bisa untuk menafkahi keluarga, untuk sodako, ya, dan lain sebagainya. Makanya sekali lagi, patokan manfaat atau tidak manfaat jangan dikembalikan kepada hawa nafsu kita, tapi kembalikan kepada syariat. Bagaimana syariat memandangnya? Apakah syariat memandangnya sebagai sesuatu yang bermanfaat atau tidak? Karena kalau nurutin hawa nafsu, beda-beda, ya, antara satu orang dengan yang lainnya. Oleh karenanya Islam tidak menjadikan hawa nafsu sebagai patokan. Patokannya apa? Dalil, Quran, hadis. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 59 kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian berselisih pendapat dalam suatu masalah apapun, maka kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasul. Nah ini, jadi kalau kita selisih pendapat, bukan mengembalikan kepada hawa nafsu, bukan mengembalikan kepada akal. Karena kalau patokannya hawa nafsu dan akal siapa yang jadi patokan? Ya, kita nih di sini di masjid ini misalkan ada anggaplah 50 orang misalkan. Itu kalau diserahkan kepada akal masing-masing, ya, nanti jadi 50 pendapat. 50 pendapat. Karena setiap orang pasti akan, oh menurut saya begini, menurut saya begini, yang ini beda lagi. Enggak, menurut saya yang bagus begini. Gitu kan? Tapi kalau kita kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada hadis, enggak ada perbedaan. Ya, nah inilah. Kalau kita ingin bersatu, itu kembalikan kepada dalil. Baik, intinya maksud hadis ini adalah bahwa termasuk kebaikan, ya, Islamnya seseorang kalau dia itu meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, ya, dan sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu banyak sekali, ya. Kita ambil beberapa contoh saja. Misalkan ada sebagian orang misalkan belajar ilmu kalam. Ilmu kalam itu kalau sekarang ilmu filsafat. Itu dimasukkan oleh para ulama termasuk yang tidak ada manfaatnya. Ya. Bahkan banyak orang semakin belajar ilmu filsafat malah semakin nyeleneh. Ya, malah semakin nyeleneh, aneh-aneh, Pak. Ya. Makanya dulu para ulama yang awalnya belajar ilmu filsafat akhirnya apa? Bertobat. Banyak yang bertobat. Al-Juwaini, Al-Ghazali, mungkin kita kenal Al-Imam Al-Ghazali, ya, termasuk yang bertobat dari ilmu filsafat karena itu hanya membingungkan. Hanya bikin bingung. Baik. Contoh yang lain adalah hal yang tidak bermanfaat adalah bertanya hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Contoh, nanya masalah-masalah gaib. Misalkan, Ustadz, ya, timbangan besok pada hari kiamat, kan besok amal hamba itu nanti akan ditimbang. Nah, timbangannya itu terbuat dari emas atau dari perak. Nah, pertanyaan seperti ini bermanfaat atau tidak? Tidak. Ya, apa manfaatnya terbuat dari emas atau dari perak? Karena ini masalah gaib. Makanya dulu pernah ada seorang menanyakan hal ini kepada seorang ulama, dijawab pakai hadis ini. Jadi ada Sabtun, ya, pernah ditanya, ini salah seorang ulama Andalus. Andalus itu kalau sekarang Spanyol, itu dulu kota ilmu, Pak, negara ilmu. Kalau sekarang negara bola. Ya. Jadi dulu Spanyol itu negara ilmu. Banyak ulama-ulama lahir di sana. Salah satunya Sabtun. Sabtun pernah ditanya, ya, timbangan besok pada hari kiamat terbuat dari apa? Emas atau perak? Apa jawaban beliau? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
Termasuk kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nah, pertanyaan ini nih contohnya nih, ya, yaitu pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Ya, contoh yang lain nanya, besok pas pertanyaan di alam kubur, nanyanya pakai bahasa apa? Bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Atau pakai bahasa Sunda? Ya. Kalau dijawab pakai bahasa Arab, waduh belum bisa bahasa Arab ini, nah, repot juga. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak perlu untuk diajukan karena ini masalah-masalah apa? Ghaib. Ya, masalah-masalah ghaib. Demikian juga termasuk yang tidak ada manfaatnya juga pertanyaan-pertanyaan yang justru malah menimbulkan fitnah dan permusuhan. Ya, ini kadang-kadang Ustadz, bagaimana menurut antum tentang Ustadz Fulan? Nah ini akhirnya malah apa? Menimbulkan pertikaian antara satu Ustadz dengan Ustadz yang lain. Nah ini seperti ini perlu dihindarkan. Demikian juga bahas pembahasan-pembahasan yang nggak ada manfaatnya. Ya, bahas pembahasan-pembahasan yang tidak ada manfaatnya. Tongkatnya Nabi Musa dulu terbuat dari apa ya? Dari kayu apa ya? Kayu jati apa kayu? Nah, apa manfaatnya? Ya, anjingnya Ashabul Kahfi itu anjing apa ya? Ya, anjing Rusia kah? Anjing nggak ada manfaatnya. Ya, termasuk kadang-kadang kita itu debat masalah-masalah yang nggak ada manfaatnya juga. Mana yang lebih dulu, ayam dulu apa telur dulu? Apa manfaatnya? Akhirnya malah bikin apa? Tengkar. Ya, jadi hindari hal-hal atau bertanya hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam bukunya pernah menyampaikan beberapa contoh hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, di antaranya beliau mencontohkan satu, ilmu yang tidak diamalkan. Itu termasuk yang nggak bermanfaat. Ilmu tidak diamalkan. Kita belajar ngaji seperti ini, tapi nggak diamalkan. Nah itu berarti masuk hadis ini. Ya, tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Salah satunya adalah kalau kita punya ilmu tapi tidak diamalkan, itu nggak bermanfaat. Ilmu kita nggak ada manfaatnya. Karena ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang dipuji oleh Allah itu kalau diamalkan. Adapun kalau nggak diamalkan maka tidak bermanfaat. Ya, makanya ilmu itu ada dua, Pak. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Kata Nabi SAW, salullaha ilman nafi'a wa ta'awwadhu billah min ilmin la yanfa. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, minta ilmu yang bermanfaat. Dan berlindunglah kalian kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, kata beliau, di antara contoh yang tidak bermanfaat juga adalah orang melakukan amal ibadah tapi nggak ikhlas dan nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ada orang melakukan amal ibadahnya, amal soleh, tapi sayangnya dia nggak ikhlas, riya misalkan, atau dia melakukan amal ibadah tapi amal ibadah ini nggak ada contohnya dari Nabi, maka itu apa? Nggak ada manfaatnya, sia-sia, nggak diterima sama Allah SWT. Seperti yang sudah pernah kita bahas pada hadis yang kelima ya. Siapa yang melakukan amal ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut kata Nabi apa? Tertolak. Ya, nggak diterima sama Allah SWT. Cuma capek, pegel, habisin waktu, habisin duit, habisin tenaga, tapi nggak ada manfaatnya. Ya, Imam Ibnul Qayyim memperumpamakannya seperti apa? Orang yang bepergian tapi dia bawa ngisi kopernya, tasnya dengan batu, pasir, kayu.
Padahal biasanya orang kalau bepergian itu ya kopernya diisi ya baju, ya peralatan yang dibutuhkan. Nah kalau misalkan mudik atau umroh tapi kopernya diisi besi, diisi semen, diisi batu, nah, hanya memberatkan, nggak ada manfaatnya. Nah ini jangan sampai kita beribadah tapi nggak ikhlas atau nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, itu nggak ada manfaatnya. Contoh yang ketiga, harta yang tidak diinfakkan, itu juga nggak ada manfaatnya. Cuma numpuk-numpuk harta tapi nggak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nggak ada manfaatnya. Ya, karena banyak orang numpuk harta hanya untuk pamer, hanya untuk pamer-pamer. Kadang pamer rekeningnya loh. Ya, apa manfaatnya? Harta itu bermanfaat kalau kita gunakan ya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai untuk masjid, ya, dipakai untuk mendukung dakwah, dipakai untuk bantu orang, terutama orang-orang yang lemah, fakir miskin. Itu baru harta yang bermanfaat, karena dia akan menjadi tabungan pahala kita. Ya, termasuk kalau dinafkahkan kepada keluarga, itu juga sebagai ibadah. Tapi kalau hanya untuk sekedar pamer, ya, tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah SWT, maka itu termasuk yang tidak ada manfaatnya. Di antara yang tidak ada manfaatnya juga adalah di antara adalah waktu yang tidak dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah SWT. Ini sayang, waktu itu sangat berharga, Pak. Sekarang banyak orang buang-buang waktu. Dia habiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya. Ini banyak. Kalau kasih contoh banyak kali. Mungkin nanti khawatirnya banyak yang tersindir juga. Ya. Ya, Pak, ya. Kadang ada, ya mohon maaf, kadang-kadang ada orang itu habisin waktunya untuk, mohon maaf, ya udah gede-gede, udah tua juga, kadang masih main game, ya masih main game, ya apa manfaatnya? Ya mungkin kalau ya sesekali, ya, tapi ini kadang-kadang seringkali, bahkan berjam-jam, ya, kemudian apa istilahnya, sudah kecanduan. Nah, ini berbahaya. Ya, berbahaya. Bukan cuma anak-anak. Sering saya dapatin ya, udah gede juga, bapak-bapak juga. Nah, banyak sekarang. Nah, intinya, ma'asyiral muslimin, kita ketika melakukan sesuatu koreksi, ini bermanfaat bagi kita atau tidak? Taib. Bagaimana solusinya? Obatnya adalah satu, hendaknya bagi kita satu, meniatkan semua amal ibadah kita hanya untuk Allah. Yang kedua, banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak berdoa supaya kita dimudahkan untuk melakukan amal-amal yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, hendaknya bagi kita untuk senantiasa ingat akhirat, ingat kematian. Ya, ingat kematian. Yang keempat, sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, jangan sampai kosong atau pengangguran. Ini malah bahaya, Pak. Kosong, ya, nggak ada pekerjaan, luntang-lantung, nggak jelas, pengangguran, ya, banyak acara. Pengangguran tapi banyak acara. Ini banyak luntang-lantung nggak jelas. Ini malah berbahaya orang-orang seperti ini. Maka sibukkan. Kita itu kalau sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat malah bagus. Ya, sibuk dengan ibadah, sibuk dengan hal-hal yang positif yang bermanfaat. Justru kalau kita nggak ada pekerjaan yang menyibukkan, ini akan menyeret kita
kepada jerat-jerat setan. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.